memutar matanya ke arah Chen Ping, jangan terlalu bangga. Kamu meremehkanku dan bahkan memukuliku. Aku akan mengingat dendam ini. Tapi karena aku kalah, aku harus berjanji padamu sesuatu. Apakah kamu mau meskipun saya tidak tahu cara mempelajari fusi api, ayah saya bisa. Kakak senior, pemimpin sekte lama sudah gila, dan dia masih dalam penjagaan dan tidak bisa dilihat dengan santai, saya tidak bisa melihatnya. Chen Ping terdiam beberapa saat. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu menemui ayahku. Meskipun Huo Yuanting menggunakan kenyamanan ayahnya sebagai alasan untuk mengirim orang untuk menjaganya dan membentuk formasi untuk mencegah siapapun melihatnya dengan santai, aku dapat menemukannya cara untuk menemui ayahku secara diam-diam. Tidak ada yang tahu metode ini, jadi aku tidak bisa mengatakannya di depan Penatua Yu dan yang lainnya sekarang. Datanglah padaku malam ini, dan aku akan membawamu menemui ayahku dengan keterampilan dan kemampuan Anda. Datanglah ke sekte Zian kami. Saya yakin Anda bukan hanya murid batin. Anda boleh masuk, saya khawatir Anda telah memberi banyak uang kepada Penatua Yu, kan? Zuling memandang Chen Ping dan berkata, sambil tersenyum tipis. Faktanya, dia telah mengetahui bahwa kemampuan Chen Ping bukanlah kemampuan orang biasa, jadi bagaimana dia bisa tunduk kepada yang lebih tua dan dibawa olehnya. Terlebih lagi, Penatua Yu rakus akan uang, yang juga diketahui semua orang. Hal yang lebih penting adalah sebagian besar murid belum pernah mendengar tentang teknik fusi api pamungkas. Lagi pula, sudah sulit untuk menguasai sejenis api pamungkas, dan murid-murid ini tidak membutuhkan fusi api pamungkas. Mereka yang membutuhkan perpaduan api pamungkas setidaknya harus menguasai setidaknya 2 jenis api pamungkas. Melihat Zuling yakin, Chen Ping hanya bisa tersenyum dan berkata, saya datang ke sekte Zian hanya untuk mengikuti pemimpin sekte lama untuk meminta nasihat tentang cara memadamkan api. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Kamu memberitahuku, jenis api apa yang baru saja kamu gunakan. Tampaknya sangat kuat. Api di tengah bumi, kata Chen Ping. Api di tengah bumi. Zuling tertegun menggelengkan kepalanya. Kepala, belum pernah mendengarnya. Ada banyak jenis api tertinggi di dunia. Tidak mungkin untuk mendengar semuanya. Saya, belum pernah mendengar atau melihat api tertinggi dari sekte Zian Anda sebelumnya. Berkata sambil tersenyum. Kalau begitu bisakah kamu memberikan sebagian api inti bumi kepadaku dan biarkan aku memperbaikinya? Zuling bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk memurnikannya dengan api pamungkas. Bagaimanapun, setiap helai api pamungkas yang dimurnikan sangatlah berharga. Terlebih lagi, Zuling dan Chen Ping bertemu secara kebetulan dan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa mereka harus menyebarkannya kepada Anda? Kakak senior, bukannya aku pelit dan tidak mau memberikannya kepadamu untuk kamu perbaiki. Itu hanya karena api di tengah bumi begitu ganas sehingga kamu tidak bisa memurnikannya sama sekali. Mungkin 2 jenis api pamungkas di tubuhmu akan keduanya ditelan oleh api dari pusat bumi akan lebih dari nilai kerugiannya. Tetapi ada cara untuk melewatkan api dari pusat bumi kepadamu, yang juga dapat mengurangi intensitasnya dan memudahkanmu untuk memurnikannya. Tanda seru, apa yang bisa kulakukan? Katakan padaku secepatnya. Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi ganda, kakak senior Zuling dan saya adalah kultivasi kanda. Kedua aura kami dapat digabungkan. Ketika api di inti bumi merasakan aura saya, tidak akan ada pertandingan yang terlalu intens. Akan lebih mudah untuk diselesaikan. Tidak ada cara lain selain metode ini. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Zuling memutar matanya ke arahnya. Dasar mesum, jika kamu ingin tidur denganku, katakan saja padaku secara langsung, dan kamu masih membuat banyak alasan. Aku tidak ingin api di inti bumi, dan aku tidak akan membiarkanmu tidur bersamaku. Zuling mengira Chen Ping sengaja membuat alasan seperti itu, hanya untuk tidur dengan diriku sendiri. Kamu tidak menginginkannya, aku belum mau memberikannya. Chen Ping mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ingat, jangan lupa datang kepadaku di malam hari. Zuling mengingatkan Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tapi berjalan keluar dari halaman Zuling. Tidak lama setelah Chen Ping keluar dari halaman Zuling, dia melihat Penatua Yu mengikuti Wei Qing tetapi sebenarnya
menunggunya dan tidak pergi. Adik laki-laki, mengapa kakak senior Zuling memintamu untuk tingkol? Bukankah dia benar-benar akan melakukan striptease untukmu? Wei Qing bercanda setelah Chen Ping diam. Penatua Yu memelototi Wei Qing, lalu berkata kepada Chen Ping, wanita tertua juga. Orang-orang yang sedih, saya harap kamu tidak mempermalukannya. Penatua Yu tidak ingin Chen Ping mempermalukan Zuling. Jika Zuling benar-benar menelanjangi dan menari, itu terlalu berlebihan. Saya mengerti. Pada saat ini, seorang murid Sekte Xian datang dengan tergesa-gesa. Penatua Yu, pemimpin Sekte Huo, sedang menunggu di ruang pertemuan dan meminta semua tetua untuk segera pergi ke ruang pertemuan. Apa yang akan dilakukan Huo Yuanting ini? Wei Qing mendengar ini, tiba-tiba mengerutkan kening. Wajah Penatua Yu juga sedikit berubah. Ada pertemuan tiba-tiba saat ini. Apakah karena masalah Huo Dong? Penatua Yu, saya tidak tahu mengapa pemimpin sekte hanya meminta Anda untuk segera pergi. Murid kata, oke, saya akan segera ke sana. Penatua Yu mengangguk. Kemudian dia memperingatkan Wei Qing dan Chen Ping, kembalilah ke mansion dan jangan lari-lari. Saat Huo Dong kembali, dia pasti akan membangun otoritasnya di gerbang Xian untuk menghindari masalah. Qing mengangguk. Penatua Yu berjalan kembali, sementara Wei Qing mengikuti Chen Ping kembali ke rumah. Tapi begitu saya berjalan ke pintu mansion, saya melihat banyak orang mengelilingi pintu. Pemimpin di antara mereka adalah Huo Dong, dan di samping Huo Dong ada Liu Xitong yang sedang bersandar pada kruk. Liu Xitong belum pulih dan mengandalkan kruk untuk mendukung gerakannya. Qian Xiu dan selusin muridnya berjaga di pintu untuk menghadapi Huo Dong. Qian Xiu, kamu menjadi semakin cerdas beberapa tahun ini sejak aku melarikan diri. Sekarang Penatua Hu dikurung, kamu tidak memiliki tuan dan tidak ada yang bisa diandalkan. Jika kamu ingin mengikutiku, aku berjanji akan membiarkanmu melakukannya setiap malam. Mabuk dan bermimpi. Huo Dong memandang Qian Xiu dengan mata penuh nafsu dan bertanya, saya ganggu? Huo Dong, kamu adalah seorang pencuri. Cepat atau lambat kamu akan dikebiri dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Qian Xiu meludah dengan keras. Qian Xiu, kamu sangat berani. Sekarang kakak senior Huo Dong adalah tuan muda dari Sekte Xian, kamu berani berbicara dengannya seperti ini? Liu Xitong berteriak pada Qian Xiu. Dia telah lama diusir dari Sekte Xian. Dia sama sekali bukan murid Sekte Xian. Qian Xiu berkata dengan dingin. Apakah aku tuan muda atau bukan? Jika aku ingin bermain denganmu, siapa yang berani menghentikanku? Petik 2. Huo Dong mengangkat sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Qian Xiu. Qian Xiu ingin menghindar, tetapi ternyata dia diselimuti oleh aura Huo Dong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kali ini Qian Xiu panik. Tapi tepat sebelum Huo Dong ketika Dong hendak menangkap Qian Xiu, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Qian Xiu. Dengan hembusan nafas Huo Dong langsung dikalahkan, dan Qian Xiu bebas kembali. Di depannya, orang-orang saudara senior Huo Dong. Orang ini adalah murid baru Penatua Yu, Chen Ping. Setelah Liu Xitong melihat Chen Ping, matanya dipenuhi amarah. Huo Dong memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan berkata dengan alis terangkat. Jadi, Anda adalah orang yang mengalahkan Liu Xitong dan menjadi murid batin biasa. Apakah kamu berani bersaing denganku? Petik 2. Hari ini saya akan mengalahkan kalian semua yang tidak yakin. Apakah Anda layak dibandingkan dengan saya? Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan. Huo Dong tidak menyangka Chen Ping menjadi sangat sombong. Dia masih kecil, mengernyit dan aura di tubuhnya meledak lagi. Tuan muda, tenanglah. Master Sekte telah memberitahumu bahwa kamu harus melakukannya, tidak menimbulkan masalah dalam 2 hari ini. Pemilik pintu, ada hal penting yang harus dilakukan hari ini. Kita tidak boleh merusak hal-hal besar. Saat ini, seorang murid di belakang Huo Dong dengan cepat mengingatkan. Ketika Huo Dong mendengar ini, dia menahan amarah di hatinya. Dia tahu bahwa rapat pleno para tetua akan diadakan hari ini, berharap untuk membuka gunung berapi suci. Jika itu dimulai saat ini, konflik takut mempengaruhi pertemuan pembukaan gunung berapi suci. Nak, cepat atau lambat aku akan melakukannya. Memberitahumu betapa kuatnya aku. Dan Qian Xiu, tidak akan lama sebelum aku membiarkanmu naik ke tempat tidurku dan
berteriak. Huo Dong mencibir, lalu melambaikan tangannya kiri. Wajah Qian Xiuqi memerah, tapi dia tampak tidak berdaya. Penatua Hu di penjara, dan dia tidak mendapatkannya dukungan sama sekali. Jika Huo Dong memaksanya datang, dia tidak tahu harus melakukan apa. Kakak senior, jangan khawatir, selama aku tinggal di Xianmen selama 1 hari, aku tidak akan membiarkan Huo Dong menyentuhmu. Chen Ping melihat tatapan tak berdaya Qian Xiu, jadi dia menghiburnya. Terima kasih, adik laki-laki. Qian Xiu berkata, dengan rasa terima kasih. Chen Ping dan yang lainnya memasuki mansion dan kemudian menutup pintu untuk mencegah Huo Dong menimbulkan masalah. Saat ini, di aula pertemuan gerbang Xian, semua tetua hadir, bahkan wasit yang lebih tua dan penatua Cui tidak ketinggalan. Penatua Yu melihat semua tetua dipanggil, dan dia sudah menebak alasannya. Hu Yuanting menatap semua orang, lalu berkata perlahan, semuanya, kalian semua adalah tetua dari Sekte Xian, dan kalian adalah andalan Sekte Xian. Sekarang Master Sekte Lama menjadi semakin buruk, dan dia sering menyakiti orang tanpa alasan, tidak ada peluang untuk pulih sama sekali. Saya telah bertindak sebagai pemimpin Sekte selama beberapa waktu. Sekarang pemimpin Sekte Lama itu gila dan tidak dapat membuka gunung berapi suci, jadi saya ingin semua tetua menunjukkannya tangan dan suara mereka. Kita perlu membuka gunung berapi suci. Sudah waktunya untuk mendapatkan segel api ilahi. Hanya dengan mendapatkan segel api ilahi akan lebih bermanfaat bagi perkembangan dan kesatuan Sekte Xian kita. Kata-kata fasih Huo Yuanting semuanya setuju, tetapi pemimpin Sekte Lama tidak yakin, namun para tetua Pui tidak mengatakan apa-apa dan memandang Penatua Yu 1 demi 1. Saya tidak setuju. Gunung berapi ilahi tidak dapat dibuka, dan segel api ilahi tidak dapat dikeluarkan sekarang. Meskipun Master Sekte Ama itu gila, dia masih hidup. Jika Anda membuka gunung berapi ilahi dan mengeluarkan segel api ilahi, Anda akan tidak menghormati Master Sekte Lama. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus mendapat anggukan dari Master Sekte Lama. Penatua Yu menolak secara langsung. Dia tidak bisa membiarkan Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Jika Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi, maka mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Huo Yuanting, dan kemudian Huo Yuanting akan menjadi nyata pemimpin sekte. Tanda seru. Melihat penolakan Penatua Yu, Huo Yuanting marah. Lagi pula, dia sudah tahu ini akan menjadi hasilnya. Penatua Yu, bagaimana perasaanmu? Saya bisa mengerti, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan perkembangan Sekte Xian. Juga, Penatua Hu, jika dia membuka gunung berapi ilahi dan memperoleh segel api ilahi, maka Sekte Xian akan memberkatinya, dan Penatua Hu akan dimaafkan dan dia tidak perlu melakukannya. Di penjara selama 30 tahun, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Hu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat mereka di penjara selama 30 tahun? Hu Yuanting bertanya. Penatua Yu tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan Huo, apakah Anda mengancam kami? Tidak, saya bukan ancaman, hanya pengingat. Anda juga tahu bahwa Penatua Hu tidak dalam keadaan sehat. Jika dia meninggal dalam waktu 30 tahun, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Hu Yuanting terus menggunakan Penatua Hu untuk mengancamnya. Ketika Penatua Yu mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu. Para tetua lain dari garis keturunan pemimpin Sekte Lama semuanya diam. Ini memang orang yang menyelamatkan Penatua Hu. Jika dia menyerah, Penatua Hu pasti ingin dia telah dipenjara selama 30 tahun. Tetapi jika dia setuju dengan Huo Yuanting dan membuka gunung berapi ilahi, maka Huo Yuanting kemungkinan besar akan mendapatkan segel api ilahi. Setelah segel api ilahi dikenali, milih Huo Yuanting posisi sebagai pemimpin sekte akan dikonfirmasi. Itu tergantung pada keraguan para tetua dan yang lainnya. Selama eksekusi, hembusan angin tiba-tiba mengacak. Acak udara, diikuti oleh udara dingin.